Tandai era baru, FIFA resmi luncurkan Piala ASEAN FIFA melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Jai Itzes beberkan kesamaan supporter sepak bola Italia dan Indonesia. Pengamat ingatkan PSSI jangan lama-lama pilih pelatih baru timnas Indonesia. Media Vietnam tiba-tiba sebut negara Asia harus belajar pada kasus timnas Indonesia. Tandai era baru, FIFA resmi luncurkan Piala ASEAN FIFA melibatkan 11 negara Asia Tenggara. FIFA secara resmi mengumumkan turnamen baru antar negara Asia Tenggara yang bertajuk Piala ASEAN FIFA. Kompetisi yang rencananya diikuti 11 negara anggota ASEAN, termasuk timnas Indonesia ini diharapkan dapat menyuntikkan semangat baru sekaligus menyatukan kawasan melalui olahraga sepak bola. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebut inisiatif ini sebagai langkah besar untuk regional yang memiliki basis penggemar yang luar biasa besar. Sebanyak 11 negara yang akan terlibat meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Gianni Infantino menyatakan turnamen baru ini diciptakan khusus untuk kawasan Asia Tenggara. Ia percaya turnamen ini akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga di mata dunia. Piala ASEAN FIFA diciptakan untuk kawasan ini, yang melibatkan seluruh 11 negara anggota. Ini akan memberikan dampak sangat besar tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di seluruh dunia, kata Infantino. Infantino menambahkan penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, antara FIFA dan 11 negara anggota ASEAN adalah momen istimewa. Angka 11 sendiri merupakan simbol dalam dunia sepak bola karena sebuah tim terdiri dari 11 pemain. Dan, kini tim ASEAN telah komplit, siap untuk meraih gelar juara, tambahnya. Infantino mengakui Asia Tenggara merupakan salah satu pasar potensial olahraga terbesar di dunia. Dengan sedikitnya 700 juta supporter aktif. FIFA bertekad untuk berkontribusi lebih banyak dan membangun inisiatif yang bermanfaat bagi seluruh komunitas sepak bola di regional. Kami di FIFA ingin berkontribusi lebih banyak di ASEAN dan membangun lebih banyak inisiatif yang bermanfaat bagi seluruh komunitas sepak bola regional, sambung Infantino. Sebelumnya, kawasan ini telah memiliki turnamen regional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola ASEAN, AFF, dengan nama Piala AFF, yang kini dikenal sebagai ASEAN Championship dan telah bergulir selama 29 tahun. Namun, status Piala AFF yang selama ini sulit melibatkan pemain diaspora karena tidak diakui sebagai turnamen resmi di bawah naungan FIFA, membuat adanya turnamen baru ini sangat dinantikan. Jai Itzes beberkan kesamaan supporter sepak bola Italia dan Indonesia. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, menilai ada kesamaan besar antara supporter di Italia dan Indonesia. Menurut Jai Itzes, kedua negara memiliki pendukung sepak bola yang sama-sama fanatik dan penuh gairah. Dalam wawancara dengan media Italia, Itzes menceritakan pengalaman membela timnas Indonesia serta kehidupannya di Italia. Ia menyebut dukungan publik terhadap sepak bola di kedua negara membuatnya kagum. Salah satu persamaan besar antara Italia dan Indonesia adalah hasrat para supporternya terhadap sepak bola, ujar Jai Itzes. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu mengatakan sulit menggambarkan antusiasme supporter Indonesia dengan kata-kata. Ia menilai semangat mereka hanya bisa dirasakan secara langsung di stadion. Sulit dijelaskan, kamu harus mengalaminya sendiri. Kamu harus datang ke Indonesia sekali, kata Itzes. Itzes menjelaskan, dukungan masyarakat Indonesia terhadap tim nasional selalu luar biasa. Penonton memenuhi stadion di setiap laga, bahkan mereka tetap memberikan semangat meski tim sedang tidak dalam kondisi terbaik. Kamu harus lihat dengan mata kepala sendiri, berada di stadion, menonton pertandingan, melihat bagaimana supporter bersiap, bagaimana mereka datang ke stadion, bagaimana orang-orang tetap mendukung bahkan di luar stadion setiap kali kami bermain untuk tim nasional, dan bagaimana mereka mendukung dengan segala cara meski kami kalah. Ucap bek Sassuolo itu. Menurutnya, kesetiaan supporter Indonesia menciptakan suasana yang hampir sama seperti di Italia. Ia merasa semangat yang dirasakan di dua negara tersebut tidak jauh berbeda. Saya merasa semangat mereka sama seperti yang ada di Italia. Orang Italia sangat penuh gairah, kalian pasti sudah tahu itu jadi saya tak perlu menjelaskannya, ujar mantan pemain Venezia itu. Jai Itzes mengaku bangga bisa mewakili Indonesia di Liga Italia bersama Sassuolo. Ia merasa tersanjung karena banyak supporter dari tanah air mengikuti perjalanan karirnya di Serie A. Orang Indonesia menonton sepak bola Italia, tetapi tentu saja sekarang ketika saya dan Emil Audero bermain di Serie A. Bahkan ketika kami masih di Serie B beberapa pertandingan mulai ditayangkan di TV, jelas Itzes. Menurutnya, keberadaan dua pemain timnas Indonesia di kompetisi Italia membuat minat penonton dari Indonesia semakin besar.
Orang-orang jadi sedikit lebih tertarik karena kami bermain di tim Serie A, ungkapnya. Sebagai perwakilan timnas Indonesia, kami punya kesempatan bermain di salah satu liga terbesar di dunia. Kami senang karena orang-orang mengikuti kami, tuturnya. Pengamat ingatkan PSSI jangan lama-lama pilih pelatih baru timnas Indonesia. Pengamat sepak bola nasional, Gita Suwondo, menilai langkah PSSI yang belum juga menunjuk pelatih baru untuk timnas Indonesia masih tergolong wajar. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Indonesia masih memiliki waktu yang cukup sebelum agenda penting. Kalau sampai sekarang PSSI belum mendapatkan pelatih yang baru, wajar-wajar saja sih, kan FIFA Matchday masih November, tinggal dekat lagi. Setelah itu SEA Games, ujar pengamat yang biasa disapa Bunggas itu. Seperti diketahui posisi pelatih timnas Indonesia saat ini lowong usai PSSI memutuskan kerjasama dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025 silam, menurut Gita Suwondo. Fokus utama PSSI saat ini seharusnya adalah memastikan pelatih baru pengganti Kluivert bisa segera bekerja, paling tidak awal tahun 2026. Masih bisa FIFA Matchday bulan Maret dan Juni, tapi jangan berlama-lama. Artinya, setelah SEA Games dan memasuki tahun baru, Januari sudah harus ada pelatih baru yang memenuhi syarat, imbuhnya. Dengan waktu yang cukup itu, ia berharap PSSI dapat memilih sosok pelatih dengan spesialisasi jelas, terutama di kelompok umur. Kalau memang dianggap jangan lagi seperti STY yang menangani timnas Indonesia di semua level, ya carilah pelatih yang punya kemampuan di kelompok umurnya, kata Gita Suwondo. Media Vietnam tiba-tiba sebut negara Asia harus belajar pada kasus timnas Indonesia. Media Vietnam menyebut kasus yang menimpa timnas Indonesia harus menjadi sebuah pelajaran bagi negara-negara Asia. Di dalam pandangan media Vietnam, timnas Indonesia sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Segala upaya yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia akhirnya berakhir sia-sia. Timnas Indonesia yang awalnya dijagokan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sekarang malah harus menerima kenyataan pahit. Setelah Patrick Kluivert dipecat, timnas Indonesia masih belum menentukan pelatih barunya. Nama Shin Tae-yong sempat muncul tetapi akhirnya ditepis oleh PSSI. Kini timnas Indonesia dianggap oleh media Vietnam sebagai sebuah tim yang sulit berkembang. Dalam salah satu artikelnya, media Vietnam menyoroti penyebab utama sulitnya timnas Indonesia untuk berkembang. Menurut media Vietnam, timnas Indonesia menjadi sulit berkembang gara-gara keputusan PSSI yang terlalu cepat memecat pelatih. Setiap kali berganti pelatih, timnas Indonesia harus mengulang semuanya dari awal. Alhasil, tak ada pondasi filosofi yang tetap pada timnas Indonesia gara-gara pergantian pelatih. Kini timnas Indonesia kembali ke titik awal, mencari pelatih baru, menyusun rencana baru, dan kembali menjanjikan, tulis media Vietnam. Zneus, media Vietnam bahkan menyebut kisah timnas Indonesia seharusnya menjadi sebuah peringatan bagi seluruh Asia. Berkaca pada kasus timnas Indonesia, sebaiknya jangan menggunakan sepak bola sebagai tempat berspekulasi. Menurut media Vietnam, dalam membangun sebuah tim dibutuhkan kesabaran, bukan hasil yang bisa diraih secara instan. Kisah mereka, timnas Indonesia, seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh Asia. Sepak bola bukanlah tempat untuk berspekulasi, melainkan tempat untuk kesabaran, kepercayaan, dan nilai-nilai abadi, tulis media Vietnam, Zneus. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.